Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmila, Stambuk A21919054, kelas B, kelompok 1 di praktikum listrik magnet. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai percobaan 6, yaitu medan magnet bumi, di mana asisten percobaan ini yaitu Kak Ariana Yudisyarofa. Baik, langsung saja. Jadi di sini kita harus mengetahui dulu apa itu medan magnet. Nah, jadi medan bukanlah sesuatu yang abstrak. Dengan medan dapat diterangkan interaksi atau gaya yang terjadi antara dua benda. Jika sebatang magnet diletakkan dalam suatu ruangan, maka terjadi perubahan dalam ruangan tersebut, yaitu pada setiap titik dalam ruangan akan terdapat medan magnet. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih terpengaruh magnet tersebut. Arah medan magnet di suatu titik didefinisikan sebagai arah yang ditunjukkan oleh kutub utara jarum kompas ketika ditempatkan di titik tersebut. Jarum kompas dalam medan magnet mempunyai kedudukan sejajar dengan garis gaya magnet di tempat itu. Selanjutnya, medan magnet bumi. Medan magnet utama bumi tidak konstan, tetapi mengalami perubahan terhadap waktu, sesuai keadaan di dalam bumi, yaitu keadaan batuan pada kerak bumi yang dipengaruhi oleh aktivitas di dalam inti bumi. William Gilbert adalah orang yang pertama mengatakan bahwa bumi ini sesungguhnya sebuah magnet besar. Kutub utara magnet bumi terletak di dekat kutub utara geografis bumi. Sedangkan kutub selatan magnet bumi terletak di dekat kutub utara geografis bumi. Karena bumi merupakan sebuah magnet raksasa, maka kompas dapat tertarik ke arah utara dan selatan. Pada kompas, arah utara selalu menunjukkan arah kutub selatan magnet bumi seperti pada gambar. Nah, jadi ini adalah gambar yang dimaksud, yaitu sebuah magnet raksasa. Nah, kutub selatan magnet bumi tidak tepat berada pada kutub utara geografis bumi, karena terdapat perbedaan antara yang ditunjukkan oleh kompas dan kutub utara geografis bumi. Di bumi, kutub utara magnetis terletak di tepi Samudra Antartika, sementara kutub selatan magnetis terletak di tepi daratan Antartika. Jadi kemudian peristiwa terjadinya medan magnet bumi yang terjadi dari inti bumi yang panas dijelaskan dengan teori termolistrik. Gejala termolistrik tidak lain ialah sesuatu gejala pemanasan dan pendinginan akibat dari pengaliran arus listrik di dalam bahan lewat suatu beda potensial yang bukan berasal dari sumber daya luar, melainkan berasal dari bahan itu sendiri akibat tidak meratanya kerapatan muatan di dalam bahan. Sedangkan sumber daya luar yang dikenakan adalah untuk memaksakan pengaliran atau listrik dalam bahan. Selanjutnya, pengaruh terbentuknya medan magnet bumi. Jadi, terbentuknya medan magnet bumi dipengaruhi oleh komposisi inti bumi yang terdiri dari inti dalam dan inti luar yang didominasi unsur logam yang berbeda temperatur, wujud, dan konduktivitasnya. Inti dalam dan inti cair yang bertemu mengakibatkan pergerakan elektron dan adanya arus konveksi dari rotasi bumi menyebabkan pergerakan cairan pada inti yang menimbulkan arus listrik dan terbentuk medan magnet bumi di sekitar permukaan bumi. Nah, jadi itulah materi dari percobaan 6 yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.